Baiklah, rekan-rekan mahasiswa yang saya harapkan pada saat ini dalam kondisi sehat dan selalu berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan materi birokrasi governance publik berkaitan dengan pola perbaikan dan reformasi birokrasi. Jadi beberapa kali pembicaraan kita yang sudah lewat termasuk juga penyakit-penyakit birokrasi, kiranya penting kita untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan manakala birokrasi pemerintah atau birokrasi organisasi kita mengalami kelambatan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berdampak pada persoalan bagaimana birokrasi tersebut bisa melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mereka. Dalam kesempatan ini saya akan membahas dua materi utama. Yang pertama adalah quasi governance atau birokrasi yang dijalankan secara kuasi, tidak sepenuhnya, yang dimana deregulasi dan birokratisasi sering menjadi hambatan di dalam rangka mempercepat perbaikan kualitas layanan publik. Yang kedua adalah berkaitan dengan kerjasama antara publik dengan dunia privat ya. Jadi bagaimana supaya kerampingan dan pencapaian tujuan secara baik oleh birokrasi itu dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi antara publik dengan privat sektor ya. Apa yang saudara pahami tentang quasi government ya? Di sini dijelaskan menurut pendapatnya Moy, merupakan konsep yang sumir karena sulit mendefinisikan sebagaimana yang kita inginkan ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi quasi government itu? Jadi Moy menerjemahkan, the truth is that the quasi government virtual by its name alone and the intentional blurring of boundaries is not definable in any precise way. Jadi kebenaran adalah bahwa pemerintahan semu itu atau quasi government itu secara virtual hanya dengan namanya saja kita mendengar terjadi kekaburan batasan yang disengaja dan sebenarnya itu sulit untuk kita definisikan. Beberapa pendekatan untuk melihat konsep quasi government secara komprehensif. Yang pertama, mengapa muncul konsep atau entitas yang disebut quasi governance? Yang kedua, menyusun definisi quasi government berdasarkan pada karakteristik yang melekat pada entitas tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, pemahaman berbagai kategori dari quasi government. Nah, konteks quasi governance dapat saya jelaskan berdasarkan karakteristik utamanya, maka organisasi dapat dibedakan menjadi dua, organisasi publik yaitu organisasi pemerintah dan organisasi swasta atau perusahaan-perusahaan. Yang menjadi pembeda utama dari kedua jenis organisasi tersebut adalah orientasinya. Organisasi publik berorientasi pada layanan publik, organisasi perusahaan berorientasi pada menambah kapital melalui keuntungan yang mereka peroleh. Jadi sebenarnya ingin meningkatkan permodalan mereka melalui dividen yang mereka peroleh. Menurut riset yang dilakukan oleh Rainey, kategori pokok yang membedakan antara kedua jenis organisasi tersebut, yang pertama adalah faktor lingkungan, eksternal organisasi. Jadi seberapa besar pengaruh pasar atau degree of market exposure ya,
kendala aspek legal formal, dan pengaruh politik. Jadi lingkungan eksternal ini sering sekali mempengaruhi organisasi baik swasta maupun pemerintah, sehingga sebenarnya mereka bisa setengah publik dan setengah swasta. Itulah kira-kira gambaran tentang quasi government ya. Jadi mereka sering menghadapi kendala legal formal atau produk perundang-undangan sering menghambat perjalanan birokrasi kita. Kemudian dampak politik ya. Jadi para penguasa ataupun kondisi politik dalam negeri sering berpengaruh terhadap perjalanan daripada birokrasi pemerintah maupun swasta. Faktor organization improvement transaction, jadi transaksi lingkungan organisasi yang berpengaruh di situ adalah derajat kohesivitas ya. Jadi penyatuan dari organisasi itu, ya keterpaduan organisasi tersebut, dampak yang ditimbulkan, ketelitian publik, dan seberapa unik ekspektasi publik yang diinginkan. Jadi ketika ekspektasi dari masyarakat itu umum-umum saja, maka pekerjaan pemerintah itu akan dilayani secara sama dan merata. Tetapi ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus dilayani melalui birokrasi. Misalnya spesifik daerah ya, seperti Aceh mereka memiliki spesifikasi berbeda, Bali juga berbeda, Papua juga berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Sehingga pemberlakuan daripada pemerintahan itu atau organisasi apapun yang ada di wilayah tersebut memiliki penciri yang berbeda. Termasuk juga ketika kita melayani orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus ya. Jadi misalnya kalau kita perhatikan terkait dengan kebutuhan disabilitas misalnya, itu harus kita melakukan penyesuaian praktik daripada birokrasi kita. Kemudian faktor struktur internal, seberapa kompleks kriteria objektif dan evaluasi kebutuhan yang dilakukan. Seberapa besar hubungan antara otoritas dan administrator, tingkat fleksibilitas dan berjalannya organisasi, dan proses pemberian insentif. Ya. Jadi sebenarnya dalam pelaksanaan organisasi itu berdasarkan riset, struktur internal ini juga sangat berpengaruh ya. Seberapa besar dia bisa menyusun struktur secara baik sehingga fleksibel dan bisa melayani sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang disediakan atau yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian hasil penelitian Perry dan Raine kembali merumuskan membenahkan organisasi publik dan perusahaan. Yang pertama dari sisi kepemilikan ya. Jadi kalau kepemilikan publik itu adalah milik masyarakat atau pemegang kedaulatan adalah rakyat, sedangkan swasta itu adalah milik pemegang saham. Kemudian dari sisi pendanaan juga demikian, pendanaan difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sedangkan kalau di swasta pendanaan difokuskan untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan bagi pemegang saham maupun kesejahteraan bagi manajer atau staf-staf yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian metode pengontrolan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan banyak difokuskan dalam organisasi publik dengan lembaga-lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan. Sedangkan di perusahaan itu banyak menggunakan instrumen-instrumen kualitas dari manajemen pelaksanaan perusahaan. Nah, menurut Hermans, jadi proses mengklasifikasikan organisasi sebagai publik atau swasta, pemerintah atau bisnis menjadi semakin sulit. Jadi pembedaan antara apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh publik itu mestinya lebih banyak bernuansa pelayanan, tetapi sekarang sering nampak sebagai pebisnis ya. Pelaku-pelakunya, pelaksananya itu terlihat atau nampak
mengejar bagaimana supaya efisiensi itu tercapai. Sebaliknya perusahaan-perusahaan swasta tidak saja mereka dituntut untuk mengejar keuntungan, tetapi juga berdimensi sosial seperti penggunaan CSR dan sebagainya, sehingga sering sekali sulit membedakan pemahaman kita terhadap mana sih sebenarnya yang swasta ansih maupun public ansih. Itulah yang disebut dengan yang kita pahami sebagai quasi governance atau quasi privat ya. Kemudian Becker, semua kriteria di atas yang mencoba untuk mendefinisikan apa yang publik dan apa yang disebut organisasi swasta bermasalah atau mengalami permasalahan dunia nyata tidak cocok dengan sistem klasifikasi dari kedua kriteria tersebut. Nah itulah makanya sering kita mendengar quasi governance ini. Kemudian kenyataan lain, zaman berkembang dengan pesat dan berdampak terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kebutuhan dasar maupun sekunder ya, menurut Bradge. Jadi jawaban terhadap tuntutan tersebut adalah mulai membaurnya karakteristik antara organisasi publik dan perusahaan. Sehingga bermunculanlah beberapa organisasi, diantaranya ada GSE ya, kemudian ada perusahaan multi organisasi atau multinasional, kemudian kerjasama swasta dan publik ya, public private partnership untuk urusan pemeliharaan hutan misalnya, kemudian juga suburban quasi governance ya, seperti yang dilaksanakan di Kesnut ya. Kemudian ada organisasi yang namanya hybrid ya, berdasarkan hasil penelitian dari Muint. Ya, kemudian Becker selanjutnya menjelaskan munculnya sebuah organisasi baru seperti hybrid organization adalah karena pemerintah itu atau government without government. Jadi kehadiran pemerintah yang diharapkan sebagai pelayan publik ternyata dia berubah posisi menjadi organisasi lainnya yang tidak nampak memfokuskan diri pada pelayanan publik. Makanya disebut dengan government without government. Jadi kehadiran pemerintah di situ oleh masyarakat tidak dirasakan ya pada kasus-kasus tertentu atau permasalahan-permasalahan publik tertentu. Dua aspek yang menyebabkan munculnya hybrid organisasi adalah yang pertama adalah kegagalan pasar atau market value, kemudian kegagalan pemerintah atau government failure. Jadi kegagalan pasar itu pemerintah sulit untuk melakukan ekspansi terhadap perkembangan pasar. Sehingga harga pasar tidak terkendali, masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena daya beli mereka menurun, sementara harga-harga di pasar itu naik. Ekspansi pemerintah untuk mengendalikan sektor-sektor ekonomi menjadi terhambat karena penetrasi atau tekanan-tekanan ekonomi global ini yang sulit dikendalikan. Oleh sebab itu sering nanti berdampak pada kegagalan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang strategis untuk bisa kembali dari persoalan-persoalan yang muncul akibat tekanan-tekanan ekonomi global. Jadi kegagalan pasar yang dimaksud adalah kekuasaan pasar menciptakan monopoli dan kompetisi yang tidak seimbang. Jadi para penguasa ekonomi ini akan menjadi monopoli di pasar. Pemerintah sulit mengendalikan harga ya, sehingga pasar berkembang sesuai dengan kekuatan pasar yang dominan. Jadi nanti kondisi pasar itu tidak seimbang. Jadi bisa saja permintaan lebih banyak sehingga harga semakin naik, atau sebaliknya penawaran lebih banyak sehingga harga harus terpaksa diturunkan karena di situ adalah penguasanya adalah pasar. Jadi para pembeli yang berkuasa saat itu, sehingga
harga harus diturunkan supaya bisa mencapai keseimbangan pasar. Di satu sisi kondisi demikian bisa merugikan pengusaha atau sebaliknya membuat masyarakat itu tidak mampu untuk mencapai pasar tersebut. Jadi mekanisme baku untuk menentukan harga kompetisi yang muncul dapat terdistorsi. Jadi informasi yang diberikan oleh pelaku pasar kepada masyarakat itu tidak jelas dan kabur, sehingga mungkin saja sering terjadi penyimpangan pasar, penyetokan barang yang berlebihan, ya, kemudian distorsi politik. Selanjutnya, kegagalan pemerintah di mana tidak dimilikinya kapabilitas untuk menyediakan layanan publik serta kebutuhan dasar yang menjadi tuntutan masyarakat. Jadi di sini birokrasi kita nanti akan ada ciri-ciri mengapa dia mengalami kegagalan. Jadi dampaknya adalah sulitnya terpenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu harus dilakukan perubahan struktur organisasi atau membentuk jenis organisasi baru yang bisa memfasilitasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh swasta maupun kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh organisasi pemerintah. Hibrid organisasi muncul sebagai upaya menggabungkan hal-hal positif dari dua jenis organisasi yang berbeda, yaitu publik dan swasta. Nah, menurut Kosar, mengapa organisasi hibrid ini semakin populer? Yang pertama, birokrasi pada umumnya bergerak lambat dan banyak tahapan yang harus dilalui. Ini kita sadari bahwa birokrasi publik memiliki kelemahan ini. Sebagai upaya menghemat anggaran dan menyerahkan beberapa urusan layanan publik kepada hibrid organisasi. Dengan adanya hibrid organisasi diharapkan penyediaan layanan publik menjadi lebih lancar dan fleksibel. Jadi gabungan antara sisi positif dari organisasi swasta dan pemerintah akan mewarnai sistem birokrasi pemerintah atau swasta yang baru terbentuk atau dari sisi perubahan yang telah terbentuk. Dengan adanya hibrid organisasi diharapkan nanti kemapanan atau kemampuan organisasi pemerintah ataupun swasta itu semakin meningkat, ya. Mulai fokusnya perhatian administrasi publik untuk semakin menerapkan prinsip New Public Management. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, New Public Management itu adalah kiblatnya bagaimana organisasi publik itu diarahkan untuk mencapai visi misi dari organisasi privat, ya. Jadi produktivitas, efisiensi, ya, kemudian profesionalisme yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan dari sisi penghematan anggaran, tetapi dari sisi layanan publik semakin meningkat. Kemudian bahwa manajemen yang fleksibel dalam menyediakan pelayanan publik membutuhkan entitas khusus yang bebas walaupun ada biaya yang harus dibayar berupa minimnya akuntabilitas. Jadi meskipun ada biaya tambahan untuk mewujudkan akuntabilitas layanan publik itu perlu dilakukan. Ini hal-hal yang sangat penting. Kenapa organisasi hibrid ke depan ini semakin menjadi populer dan menjadi tujuan dari setiap orang atau administrator publik untuk mengelola organisasinya. Nah, kemudian menurut Moi ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kenapa quasi manajemen ini atau quasi government ini harus dibentuk, ya. Yang pertama, apakah pembentukan quasi government ini menjadi pilihan yang memihak pada kepentingan publik? Apakah ada perbedaan jika suatu urusan pemerintah tertentu dijalankan oleh quasi government dibandingkan oleh divisi reguler yang ada di cabang eksekutif? Jadi, apakah nanti ketika ada quasi government atau teknik-teknik meskipun organisasinya masih tetap organisasi pemerintah atau belum terbentuk organisasi baru,
Tetapi jiwanya atau rohnya sudah mengandung kuasi manajemen atau gabungan-gabungan hal-hal positif dari swasta maupun publik. Nah, dari situ apakah nanti bisa menghasilkan perbedaan yang jelas, kualitas yang jelas dari sisi layanan publik kita dibandingkan dengan tetap menggunakan organisasi lama dan sistem lama melalui eksekutif yang sudah tercipta. Persoalan akuntabilitas dari quasi government. Nah, sekarang bagaimana mengukur akuntabilitas dari percampuran ini? Jadi kalau misalnya akuntabilitas pemerintah jelas mengacu pada undang-undang dan peraturan yang ada. Kalau swasta jelas akuntabilitasnya apakah dia mencapai profit atau keuntungan dari perusahaan itu yang semaksimal mungkin. Nah, sekarang kalau digabungkan, apa ukuran akuntabilitasnya? Ini juga menjadi pertanyaan. Pihak-pihak yang akan dirugikan atau diuntungkan dari terbentuknya quasi government. Harus juga kita mampu memetakan pihak-pihak yang dirugikan maupun yang diuntungkan. Apakah ada nilai ekonomis yang didapat? Jika ada, siapa yang menerima nilai ekonomis tersebut? Temporalis ya dari quasi government, apakah sementara atau permanen? Jadi, apakah quasi government ini dibentuk hanya memenuhi hasrat yang bersifat insidental atau permanen? Kalau permanen, kalau di dalam administrasi publik harus ditetapkan dengan produk perundang-undangan supaya organisasi ini keberadaannya legal dan diakui oleh kepentingan masyarakat, meskipun memang nanti dampaknya menjadi positif, tetapi dari sisi pengaturan negara itu tetap dianggap salah. Jadi meskipun Anda nanti memberikan kontribusi yang cukup, ya misalnya contoh memberikan dana partisipasi dalam pembangunan desa melebihi dari ketentuan undang-undang, padahal Anda menyumbang, tapi tetap Anda di mata undang-undang tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, kemudian apakah dengan terbentuknya quasi government bertentangan dengan demokrasi yang ada? Jadi bertentangan dengan pola kehidupan demokrasi dari pelaksanaan pemerintahan sebelumnya. Nah, selanjutnya definisi dari quasi government. Tadi sudah dijelaskan bahwa sulit sekali mendefinisikan quasi government. Mudah-mudahan dengan penjelasan dan contoh-contoh yang sudah saya jelaskan itu Anda memahami bahwa yang dimaksud dengan quasi government seperti itu, ya. Jadi upaya mendefinisikan quasi government akan dilihat melalui 3 sisi. Yang pertama adalah memahami quasi government secara etimologis. Yang kedua menggambarkan quasi government dalam bentuk diagram Venn. Yang ketiga adalah quasi government sebagai entitas yang berada pada suatu spektrum. Ya. Secara etimologis, ya, quasi government terdiri dari quasi dalam bahasa Latinnya andaikan, atau dalam bahasa Inggrisnya seeming atau seemingly, ya, berarti sejenis, setengah. Ya. Sedangkan government itu adalah pemerintah. Dari sisi etimologi, quasi government pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai pemerintah, namun dengan tidak menggunakan serta mencerminkan karakteristik sebagai sebuah pemerintah. Jadi organisasinya dimiliki oleh pemerintah, tapi mereka melaksanakan visi bisnis itu misalnya. Ya, jadi nanti akan nampak pada hasil-hasil yang dikerjakan oleh birokrasi pemerintah. Dari gambaran diagram Venn, yang dimaksud dengan quasi government adalah entitas yang melakukan fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik, namun dengan tetap mengandung ciri-ciri karakteristik swasta. Nah, sekarang kebalikannya, swasta dia sebenarnya dia swasta, tetapi melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan. Misalnya apa? Di dunia pendidikan, ya. Jadi sebenarnya dia swasta, tetapi tidak banyak mengambil keuntungan. Ya. Jadi beberapa dunia pendidikan swasta itu tidak banyak mengambil keuntungan, ya. Kemudian lebih banyak bersifat sosial, bagaimana supaya pendidikan itu diserap
oleh masyarakat dengan mudah dan dapat dijangkau ya. Jadi tidak banyak perguruan tinggi swasta yang SPP-nya mahal ya, tapi juga berdimensi sosial. Kemudian quasi government sebagai entitas yang berada pada setiap titik di antara kutub-kutub spektrum ya. Spektrum tersebut membentang mulai dari yang paling dekat dengan ciri murni organisasi publik hingga yang paling dekat dengan ciri-ciri perusahaan ya. Terkait pemahaman dari spektrum tersebut, ahli ini membagi spektrum tersebut menjadi dua, yaitu pertama spektrum yang memiliki relasi paling dekat dengan cabang eksekutif sebuah negara. Yang kedua adalah kutub yang berelasi paling jauh dengan cabang eksekutif atau paling dekat dengan perusahaan. Pemahaman melalui spektrum ini menjelaskan bahwa quasi government bukanlah sebuah entitas tunggal di antara perusahaan dan organisasi publik. Jadi mereka tidak berdiri sendiri sebagai organisasi baru ya, melainkan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Dasar pembagian kategori tersebut adalah seberapa mirip karakteristik yang dimiliki oleh quasi government dengan perusahaan atau organisasi publik. Jadi cenderung mendekati yang mana dia dalam praktiknya. Apakah dia mirip swasta, apakah dia mirip dengan pemerintah. Jadi quasi government adalah entitas yang berada di antara kutub yang berbeda, yang salah satu kutubnya adalah organisasi publik dan kutub yang lainnya adalah perusahaan. Nah, mudah-mudahan nanti penjelasan-penjelasan ini membuat Anda semakin memahami apakah birokrasi kita itu berada dalam kondisi quasi governance. Ya, dari pemahaman Becker menjelaskan bahwa membagi spektrum organisasi menjadi 7 kategori diantaranya. Ya, menurut Bosman ada 7. Satu ada korporasi firpat, jadi gabungan dari perusahaan-perusahaan swasta. Yang kedua private highly regulated company, jadi gabungan juga perusahaan-perusahaan swasta yang diatur melalui regulasi ya. Kemudian public utility, jadi kadang-kadang juga masyarakat bergabung sendiri untuk menikmati suatu kegiatan disebut dengan public utilities. Jadi pemanfaatan secara publik atau secara bersama-sama. Kemudian government contractor. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang diserahkan pada kontraktor. Government sponsored enterprise. Pemerintah memberikan sponsor atau swasta memberikan sponsor kepada pemerintah. Kegiatan pemerintah ya, atau sebaliknya pemerintah mendukung sebagai sponsor dalam kegiatan swasta. Kemudian public authorities ya, kewenangan publik. Yang terakhir adalah traditional government hierarchy. Jadi diatur melalui hierarki pemerintahan yang tradisional. Nah, sedangkan menurut Kosar ya, membagi spektrum ke dalam 4 kategori, di mana 2 kategori diantaranya berada pada kutub government ya, yaitu pure government dan quasi government organisasi. Jadi ada murni pemerintahan, ada quasi government atau yang disebut dengan quago. Kemudian yang kutub yang kedua adalah quasi non government organization atau pure privat. Jadi sudah mendekati posisi swasta ya. Nah, menurut Kapel yang mengadopsi pemikiran awal Ferry dan Raine menggambarkan spektrum tersebut ke dalam sebuah tabel ya. Tabel berikut kita bisa lihat. Ya. Jadi ada beberapa kategori ya yang bisa dilihat. Ada 8 kategori, ada biru, kemudian ada corporation government, ada sponsorship enterprise government, kemudian ada enterprise regulasi, kemudian enterprise pemerintah enterprise, kemudian state owned
enterprise, ya, jadi kepemilikan negara, ya. Kemudian government kontraktor dan private enterprise. Jadi di atas itu adalah mendekatkan pada publik, di bawah itu mendekatkan pada swasta. Nah, di situ juga terlihat gambaran-gambaran kepemilikannya siapa, pendanaannya siapa, dan kontrol terhadap pasar itu siapa yang melakukan. Ya, kalau ini adalah tipe institusi dari Kovel, ya. Kemudian satu hal yang dapat kita pelajari adalah bahwa gagasan quasi government berusaha mengatasi government dan market failure dengan berupaya mengambil setiap sisi positif dari kedua pihak, baik pemerintah dan pasar. Pernyataan yang muncul adalah, mampukah quasi government mengatasi permasalahan market failure atau government failure atau kegagalan pemerintah? Satu hal yang dapat kita pelajari dari quasi government ini adalah bahwa gagasan quasi government ini berusaha mengatasi kegagalan pemerintah maupun pasar dengan berupaya mengambil setiap sisi positif dari kedua pihak tersebut, apakah pemerintah ataupun pasar, atau publik ataupun privat, ya. Pertanyaan yang muncul adalah, mampukah quasi government mengatasi permasalahan market failure atau government failure tersebut? Ya. Ide utama dari quasi government adalah menciptakan fleksibilitas dalam menjalankan sebagian fungsi pemerintah yang sebelumnya tidak dapat dicapai dengan hanya mengandalkan institusi internal, sehingga kemudian membentuk suatu badan yang relatif terbebas dari karakteristik pemerintah yang disebut dengan quasi government. Jadi tinjauan pokok dari quasi government adalah untuk meningkatkan fleksibilitas, sehingga bagaimana dia secara fleksibel dikondisikan untuk bisa meningkatkan kualitas layanan publik dari pemerintah. Masalah yang timbulkan kemudian dari premis tersebut adalah bahwa fleksibilitas yang dicapai justru mengorbankan sebagian aspek akuntabilitas. Jadi seperti saya bilang, ketika kita berusaha untuk mengadopsi sisi positif dari unsur pemerintah dan sisi positif swasta, nah, manakala menentukan indikator kinerja akuntabilitas ini menjadi kesulitan tersendiri. Ya, apakah nanti arahnya atau kiblatnya ke privat, apakah ke publik? Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Terkait hal tersebut, ya, Kosar berpendapat bahwa istilah, ya, atau the term of quasi government began to appear in legislation, and usually structure words be constructed to promote flexibility, even when flexibility sometimes result in less accountabilities. Artinya apa? Istilah kuasi pemerintahan ini mulai muncul dalam undang-undang dan struktur yang tidak biasa akan dibangun untuk mempromosikan fleksibilitas tersebut. Bahkan ketika fleksibilitas tersebut terkadang mengakibatkan kurang akuntabilitas, seperti yang disampaikan tadi. Jadi ketika kita mengejar fleksibilitas, maka akuntabilitas itu menjadi diragukan. Hal tersebut menjadi masuk akal karena quasi government ini tidak termasuk dalam hierarki pemerintah yang sudah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Implikasi dari quasi government ini yang tidak langsung berada di dalam hierarki pemerintah adalah ketidakjelasan kontrol, ketidakjelasan indikator akuntabilitas. Selain dari segi kontrol dan akuntabilitas, masalah yang timbul selanjutnya adalah efisiensi. Memang terkesan seperti paradok karena ide awal pembentukan quasi government adalah untuk meningkatkan efisiensi, tetapi malah menjadi inefisiensi atau pemborosan. Masalah berikutnya
muncul karena walaupun yang berkaitan dengan pemerintah, tetapi secara esensial organisasi quasi government sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pemerintah dan mengandung unsur esensial yang juga dapat ditemukan pada sisi perusahaan atau swasta. Pembahasan selanjutnya adalah pengkategorikan quasi government. Menurut Kosar, melalui jurnalnya yang berjudul The Quasi Government Hybrid Organization with Both Government and Private Sector Legal Characteristic, ada 7 kategori quasi government. Yang pertama adalah quasi official agent, government sponsorship enterprise, federal funded research and development center. Nah, ini di negara-negara federal hasil penelitian ini dilakukan. Agents related to non-profit organization, venture capital funds, congressionally chartered non-profit organization, instrumental and indeterminate karakter. Nanti dia akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan quasi official agent? Dipandang sebagai quasi government yang memiliki karakteristik paling mirip dengan organisasi publik. Terdapat 4 entitas termasuk dalam kategori quasi official agency. Yang pertama adalah Legal Service Corporation. Ya, jadi di situ korporasi yang memang dibentuk secara legal. Yang kedua adalah Smithsonian Institution. Jadi gaya Smith, kelembagaan gaya Smith yang bersifat sedikit individual ya. Jadi berlandaskan pada teori ekonomi ya. Kemudian ketiga State Justice Institution, penegakan hukum ya, lembaga-lembaga negara dalam menegakkan keadilan. Kemudian yang terbentuk berikutnya adalah United States Institution Peace ya. Jadi lembaga-lembaga institusi berkaitan dengan kelembagaan pendidikan dan seterusnya ya. Kemudian Government Sponsored Enterprise itu terdapat 4 karakteristik GSE. Pertama, GSE yang dimiliki oleh privat, berarti kepemilikan GSE bukanlah dipegang oleh publik atau private ownership. Aktivitas GSE dibatasi oleh peraturan dan piagam dari Kongres. Jadi ada semacam kontrak kerja antara kelompok-kelompok yang bekerja sama. Kemudian aktivitas limited by congressional charter. Jadi kontrak kerja ya. Kemudian yang ketiga memiliki persaingan yang terbatas ya, diatur tidak swasta murni tapi terbatas pada event-event tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu. Keempat, implicit federal guarantee obligation. Ya, kembali lagi, jadi ini penelitian dilakukan di negara federal ya. Jadi jaminan yang dibuat dalam bentuk obligasi. Ya. Jadi obligasi-obligasi ini dijual oleh negara dalam upaya membiayai pembangunan atau merubah sistem birokrasi supaya mengikuti tatanan swasta sehingga lebih bersih, lebih adaptif ya, lebih profesional dan seterusnya. Ya. Kemudian Federal Funded Research and Development Countries. Jadi premis utama adalah to establish some private non-profit organization to do contract works for the arms service. Artinya membangun sejenis privat tetapi non-profit ya. Jadi organisasi privat non-profit yang bekerja berdasarkan kontrak kerja ya, dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas layanan publik. Nah, kemudian yang keempat, agents related non-profit organization ya. Jadi agen-agen yang non-profit ya. Dibagi dalam 3 kategori
yang memiliki karakteristik mirip ya. Ini juga penelitian di negara federal. Organisasi yang pertama, jadi membentuk organisasi tambahan atau misalnya badan-badan kontrol pemerintah atau departemen-departemen yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan publik. Kemudian yang kedua, organisasi yang independen ya, juga dibentuk ya dalam bentuk instansi atau kelembagaan publik atau agen-agen ya. Kemudian organisasi nirlaba yang berafiliasi dengan departemen atau lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta. Kemudian berikutnya adalah dana modal venture. Jadi dananya digabung atau dana-dana kerjasama. Pada dasarnya adalah sebuah enterprise fund atau investment fund ya. Jadi apa istilahnya pada dasarnya itu adalah kerjasama keuangan ya. Jadi tujuannya dari PCV ini adalah mendukung sektor swasta nasional atau perekonomian secara keseluruhan melalui loans, grants, equity investment ya, feasibility study. Jadi melalui loan itu bantuan ya, kemudian grant hibah ya, kemudian juga penyamaan modal ya, penyertaan modal ya, feasible study ya, kemudian teknik asistensi ya, pelatihan, asuransi ya, jaminan-jaminan tertentu yang dikerjasamakan antara swasta dan pemerintah. Kemudian yang keenam adalah congressionally chartered non-profit organisasi. Jadi organisasi non-profit yang disewa secara bersama-sama. Nanti swasta dengan publik itu menyewa organisasi-organisasi non-profit untuk dipekerjakan membantu tugas-tugas pemerintah. Institusi yang termasuk dalam kategori ini biasanya memiliki tujuan organisasi atau fungsi yang bersifat patriotik. Ya, membela kepentingan rakyat, ya organisasi sukarela, yayasan dan sebagainya ya, atau filantropis, edukatif dan historis ya. Jadi berkaitan dengan, kalau historis itu berkaitan dengan mempertahankan cagar budaya ya, mempertahankan nilai dan harkat martabat bangsa ya, kemudian berkaitan dengan ideologi bangsa, ideologi agama dan seterusnya ya. Kemudian yang ketujuh, instrumentalities of indeterminate karakter. Jadi ada beberapa hibrid organisasi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 6 kategori sebelumnya. Jadi ini berlaku di negara-negara sudah maju ya. Jadi seperti Amerika, Taiwan ya. Jadi ada suatu lembaga yang dibentuk untuk membantu tugas pemerintah untuk meningkatkan persoalan-persoalan yang dibangun oleh pemerintah. Nah, kesimpulannya bahwa konteks dari quasi government ini adalah mengatasi kegagalan pasar dan pemerintah. Quasi government mengambil setiap karakteristik positif dari masing-masing kategori organisasi baik publik maupun swasta. Jadi kolaborasi pemerintah dan swasta itu akan muncul dari sisi-sisi positif dari keduanya. Menjelaskan tentang definisi quasi government dilihat dari aspek epistemologi tadi, kemudian penggambaran melalui diagram Venn dan konteks spektrum. Ketiga aspek tersebut membantu untuk memahami quasi government sebagai suatu entitas yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan sebagian fungsi pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik, tetapi memiliki karakteristik swasta. Atau sebaliknya, swasta menjalankan fungsi perusahaan tapi memiliki ciri publik ya, ciri-ciri pekerjaan publik ya. Nah, kemudian dalam kesempatan ini juga kita sudah menjelaskan 7 karakteristik atau kategori quasi government yang sudah saya jelaskan, GSE, kemudian PPRDC, kemudian juga Federal Funded
riset itu BPRDC, kemudian Agent Related Non-Profit Organization, Venture Capital Fund, kemudian Congress Central Non-Profit Organization, dan Instrumentalist of Indeterminate Karakter. Jadi mudah-mudahan saudara bisa paham bahwa sebenarnya quasi government itu adalah bentuk dari public-private partnership. Jadi kerjasama antara privat dan publik untuk mewujudkan pelayanan pemerintah bersinergi dan bermaksud untuk mencari sisi-sisi positif dari unsur-unsur publik dan swasta untuk menambah fleksibilitas birokrasi layanan publik dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan organisasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah penjelasan saya tentang pola perbaikan dan reformasi birokrasi melalui pemahaman yang kita sebut sebagai quasi government. Terima kasih.